Wow, shalom gempar. Kalau datang kepada Tuhan bersemangat, jangan loyo-loyo. Malaikat bingung nanti mau memberkati kita kalau kita loyo-loyo kepada Tuhan. Semangat, amin. Lihat kiri kanan, katakan God bless you. Tetap semangat dalam Tuhan. Yang di atas, amin. Tetap semangat, amin. Ya, saudara, terima kebenaran firman Tuhan. Saudara, beberapa minggu ini kita sudah berdoa dan kita berbicara tentang sebuah terobosan-terobosan yang Tuhan mau lakukan bagi kehidupan kita. Kenapa? Karena Allah yang kita sembah itu Allah yang bekerja senantiasa dalam hidup kita. Allah yang kita sembah bukan Allah yang diam, saudara. Allah yang kita sembah bukan Allah yang menonton kehidupan kita sehingga dia melihat, ini begini, ini begitu. Tidak. Tetapi Allah yang kita sembah adalah Allah yang bergerak dalam kehidupan saudara dan saya, mendatangkan segala kebaikan demi kebaikan. Pada saat kita berdoa kepada Dia, saudara, maka kuasanya bekerja atas kehidupan orang itu. Dan kita terus berdoa, terus membangun mezbah bagi Tuhan, maka kuasa Tuhan akan nyata dalam kehidupan kita. Ingatkah saudara pada saat Daniel berdoa dan berpuasa, berapa lama dia berdoa berpuasa? 21 hari. Dia memohon kepada Tuhan. Tetapi Gabriel datang kepada dia, saudara, dalam waktu 21 hari itu, saudara, setelah hari ke-21. Dan dia berkata, semenjak engkau berdoa pada hari yang pertama, Tuhan sudah mendengarkan engkau. Dan aku diperintahkan untuk turun menyampaikan pesan kepadamu. Mulai dari hari pertama kau berdoa. Tetapi aku dihalangi oleh siapa? Penguasa Persia. Kuasa-kuasa di udara. Dia menghambat untuk Gabriel datang menyampaikan pesan Tuhan kepada Daniel. Tetapi syukur malaikat, siapa itu? Malaikat perang Mikael turun dan memerangi mereka. Dan pada saat malaikat Mikael itu datang, aku pun turun. Pada hari ke-21 baru tembus, saudara. Artinya apa? Kalau saudara mau mengalami sebuah terobosan di dalam Kristus, maka kita harus menaikkan mezbah doa kita bagi Tuhan. Dan mulai hari pertama itu, saudara, setiap permohonan doa saudara sudah didengar oleh Tuhan. Dan Tuhan bekerja di dalamnya. Tuhan kita bukan Tuhan yang diam. Tuhan kita bukan Tuhan yang menonton kehidupan kita. Ya nasib-nasib kalau kita mengalami, bukan. Tapi Dia bekerja untuk menjawab semua permohonan-permohonan doa kita. Itulah sebabnya terobosan Dia mau lakukan, saudara. Penghalang-penghalang Dia mau terobos semua dengan kuasa doa yang kita naikkan. Ada kunci sebuah terobosan yang kita sudah pelajari. Apa yang pertama? Bangun mezbah bagi Tuhan. Bangun korban penyembahan pujian kepada Tuhan. Bangun kehidupan doa. Karena kalau saudara tidak bangun kehidupan doa, maka saudara tidak akan mengalami terobosan dalam Tuhan. Dari Tuhan. Jaga kekudusan kehidupan kita. Lalu yang ketiga, perkatakan perkataan iman. Amin, saudara. Dan hari ini Tuhan menaruhkan di hati saya dan kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan mau melakukan terobosan keuangan bagi kehidupan kita. Terima dengan iman, lakukan apa yang Tuhan inginkan. Amin, saudara. Tema firman Tuhan hari ini adalah terobosan keuangan. Kita membaca Hagai 2 ayat 7 sampai dengan ayat 9. Hagai pasal 2 ayat 7 sampai dengan ayat 9. Hagai pasal 2 ayat 7 sampai dengan ayat 9. Kita baca bersama-sama. Yang siap katakan amin. 1, 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam.
Sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Ayat 8. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah, kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan. Firman Tuhan semesta alam. Ayat 9. Kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Yang percaya katakan amin. Saudara, bukankah hari-hari ini kita melihat sebuah kegoncangan dunia ini, saudara? Bukankah di seluruh dunia sedang menjerit bukan hanya karena virus corona, tetapi banjir melanda, saudara? Bukankah terjadi kegoncangan di laut, saudara? Kutub utara itu akan segera pecah. Es di sana dan akan mengakibatkan air meluap naik, saudara. Dan apa itu namanya baru kemarin itu bulan lalu ya, siapa itu? Presiden Amerika berkata, waspada, Jakarta akan tenggelam dalam 10 tahun katanya. Kenapa? Karena ada iklim global yang akan datang dengan dahsyat, saudara. Dan semua sedang digoncangkan, saudara. Tapi apa janji firman Tuhan, saudaraku? Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini, gereja Tuhan. Ya, dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan. Artinya apa? Gereja Tuhan adalah satu tempat atau gereja orang-orang pilihan Tuhan yang akan diberkati oleh Tuhan di akhir zaman ini. Tahukah saudara pada saat bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, saudaraku? Mereka mengambil barang-barang dengan rela hati orang Mesir. Memberikan semua emas dan perak kepunyaan mereka. Mereka hanya meminta, saudara, karena akan dipersembahkan di tanah perjanjian untuk kemuliaan Tuhan. Dan di akhir zaman ini, saudaraku, maka harta bangsa-bangsa itu, kata firman Tuhan, dipersiapkan untuk orang-orang benar. Dipersiapkan untuk gereja Tuhan. Maka kemegahan rumah Tuhan akan bersemarak jauh melebihi sebelumnya. Itu janji firman Tuhan. Siapakah rumah Tuhan? Siapakah gereja Tuhan? Saudara dan saya. Amin, saudara. Jadi pada saat Tuhan menggoncangkan, jangan takut, saudara. Itu adalah sebuah jalan untuk saudara diberkati oleh Tuhan. Lebih lagi. Tidak ada amin? Amin, saudara. Ya. Itu janji Tuhan. Tuhan akan melakukan sebuah terobosan yang besar dalam perkara keuangan saudara. Dalam berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan. Yesaya pasal 60 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Yesaya pasal 60 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Terima dengan iman. Pada saat saudara mendengarkan firman, apapun masalah yang saudara hadapi dalam perkara keuangan dan kebutuhan hidup saudara, berdoa. Tuhan mau melakukan sebuah terobosan. Yesaya 60 ayat 1 sampai dengan ayat 5, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Betul? Itulah yang sedang terjadi. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Atas siapa? Atas gereja Tuhan. Atas umat pilihan Tuhan. Dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Ayat 3. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu. Dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Bangkitlah, kata firman Tuhan. Karena akan datang penuaian raya jiwa-jiwa yang dahsyat. Panen raya jiwa-jiwa yang ajaib. Mereka datang berbondong-bondong kepada Tuhan, mencari Tuhan. Mereka sudah bosan dengan kehidupan yang seperti mereka alami. Tuhan menjamah hati mereka. Dan itu sedang terjadi hari-hari ini. Dan itu akan terus terjadi. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja. Kepada cahaya yang terbit bagimu. Raja-raja, saudara.
Ya. Ayat 4. Angkatlah mukamu dan lihatlah sekeliling, mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh dan anak-anakmu perempuan digendong. Ini berbicara tentang penuaian raya, jiwa-jiwa. Semua orang harus terlibat dalam penuaian raya jiwa-jiwa. Amin saudara. Saudara dan saya adalah bagian dari kegerakan Tuhan itu, amin. Ada janji Tuhan, ayat kelima, perhatikan. Pada waktu itu engkau akan heran dan melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab apa? Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Kepada siapa? Gereja Tuhan. Jadi gereja Tuhan adalah sebuah tempat umat pilihan Tuhan yang ditebus oleh Tuhan dan yang akan diberkati oleh Tuhan dengan dahsyat di akhir zaman ini. Itulah sebabnya persiapkan diri saudara dan saya dengan baik. Pada saat itu terjadi dalam diri saudara, saudara dan saya siap melakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Kemegahan rumahku akan melebihi kemegahan yang dulu. Artinya apa? Akan ada sebuah semarak dalam rumah Tuhan. Engkau tidak lagi kekurangan harta benda untuk melakukan apa saja bagi kemuliaan Tuhan. Engkau akan menjadi saluran berkat bagi rumah Tuhan. Orang-orang yang Tuhan himpun itu saudara, akan menjadi saluran berkat. Dan harta bangsa-bangsa itu saudara, yang saudara tidak mengerti bagaimana caranya dia bisa datang. Tuhan melakukan sebuah terobosan. Dengarkan firman Tuhan. Ini adalah Tuhan yang akan mengerjakannya. Amin saudara. Tuhan yang akan melakukannya. Terobosan kekayaan berkat-berkat. Bahkan keuangan akan terjadi bagi orang-orang percaya. Saya tidak tahu bagaimana caranya atas kehidupan saudara. Tapi pada saat jiwa-jiwa itu mengalami Tuhan saudara. Saudara dipersiapkan oleh Tuhan untuk menjadi bendaharanya Tuhan. Untuk rumah Tuhan menjadi semarak saudara. Bukan hanya jiwa-jiwa yang diselamatkan. Tapi berkat-berkat Tuhan pun Tuhan curahkan. Amin saudara. Terobosan Tuhan mau lakukan. Engkau akan terheran dan terkagum-kagum. Melihatnya dan berseri-seri kata firman Tuhan. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Seberang laut artinya sesuatu tempat yang saudara tidak mengerti. Tidak tahu dari mana datangnya. Tapi Tuhan melakukan sebuah terobosan. Amin saudara. Amin saudara. Saudara, saya mendengar sebuah kesaksian. Seorang anak Tuhan berdoa untuk rumah. Tuhan berikan kami rumah. Karena mereka masih tinggal di kos-kosan. Suami istri ini berdoa. Terus berdoa menjadi pokok doa mereka setiap hari. Berikan kami rumah, tempat tinggal yang menjadi milik kami. Secara logika dia tidak punya uang saudara untuk membeli rumah. Tapi dia tahu sebagai anak dia meminta kepada Bapa, berikan kami rumah. Beberapa lama itu dia doakan saudara. Tetapi tidak disangka-sangka, tidak masuk akal, mujizat yang begitu mengherankan. Satu ketika suami istri berjalan-jalan di mal, lalu berkenalan dengan seseorang. Pada saat dia berkenalan, mereka bercerita, ngobrol saudara. Ya kan? Dan bapak ini, yang teman baru dia kenal saudara. Lalu mereka menukar nomor handphone, lalu mereka berkomunikasi. Mereka bertemu 2 minggu kemudian. Tahukah saudara, bapak yang dia ketemu di mal teman barunya ini, setelah 2 minggu berkata, Pak, apakah Bapak
sudah punya rumah? Dia kaget. Belum. Apakah Bapak mau rumah? Pertanyaan yang tidak masuk akal. Orang yang baru kenal 2 minggu menawarkan sebuah rumah kepada anak Tuhan ini. Pak, memang saya butuh rumah, tapi jawab Pak jangan main-main dong. Kayaknya nggak masuk akal. Tidak Pak, saya serius. Kalau Bapak mau rumah, saya akan berikan Bapak rumah. Ada 2 rumah saya. Kita boleh lihat. Maka dilihatlah saudara. Silakan Bapak pilih. Ini rumah yang pertama, besar. Yang satu lagi dia datangi, ini rumah yang kedua. Bapak mau pilih yang mana? Yang kedua lebih kecil daripada yang pertama. Lalu Bapak ini bilang anak Tuhan yang sudah berdoa suami istri. Pak, ini serius. Seriuslah Pak, masa main-main? Ini punya saya, sertifikatnya ini saya akan langsung balikan ke nama Bapak. Dia heran, lalu dia bertanya, kenapa Bapak mau melakukan ini? Begini ceritanya. Saya sudah lama berdoa dan bernazar supaya Tuhan berkati saya dalam usaha saya. Dan Tuhan berkati. Dan saya sudah berjanji salah satu rumah ini akan saya berikan kepada anak Tuhan. Beberapa lama saya ketemu dengan orang dan saya bertanya, Tuhan inikah orangnya? Tuhan bilang bukan. Dia ketemu dengan orang lain lagi, Tuhan inikah orangnya yang akan saya kasih rumah? Bukan. Tapi waktu saya ketemu dengan Bapak di mall itu dan saya berdoa di rumah, Tuhan apakah ini orangnya? Ya, kasihkan kepada dia rumah itu. Tidak masuk akal. Tuhan bisa melakukan mujizatnya. Dan Bapak ini dengan istrinya memilih rumah yang kedua saja Pak. Rumah itu terlalu besar bagi saya. Gak apa-apa kalau Bapak mau pilih. Gak usah Pak. Baik, minta KTP Bapak, minta semuanya, kartu keluarga. Saya akan uruskan balik nama kepada Bapak. Maka kesaksian itu menjelaskan. Tanpa duit sepeser pun dia punya rumah yang bagus. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Allah sanggup melakukan sebuah terobosan dalam kehidupan kita saudaraku. Dia mampu melakukan apa saja di luar nalar kita. Dan itulah yang dia mau lakukan terus kepada orang-orang yang takut akan dia. Bangun mesbah Tuhan terus saudaraku. Doakan apapun yang saudara harapkan dan butuhkan dari Tuhan saudara. Biarkan terobosan terjadi seperti Bapak itu. Seorang ibu sebelum COVID, mereka sudah kewalahan tentang keuangan rumah tangga mereka. Mereka tidak tahu lagi bagaimana. Berdoa siang malam, berkati kami Tuhan, berkati kami. Tapi waktu tahun lalu COVID terjadi saudara. Tiba-tiba Tuhan kasih dia hikmat. Kerjakan ini, kerjakan ini, kerjakan ini. Dia bikin baju APD saudara. Dia bikin masker saudara. Dia kerjakan semua itu. Dan tidak disangka-sangka dia hanya mungkin berpikir ya untung-untung kecil lumayanlah. Tapi permintaan semakin banyak, permintaan semakin banyak. Lalu Tuhan suruh dia bikin lagi Heni saudara. Ya. Si Tizer. Ya kan? Permintaan banyak. Dan dia bersaksi ibu ini saudara. Dalam satu hari dia tidak pernah menyangka puluhan uang bersih masuk ke rekeningnya puluhan juta. Bukankah itu pernah dialami ya saudara kita? Tapi dia berhenti. Sampai di situ saja jual masker dulu. Dia bawa uang
4 juta ke rumah. Bang, ini persepuluhan saya. Saya berpikir lanjut terus. Tapi ternyata habis di tempat. Coba minta hikmat lagi bagi Tuhan. Dari Tuhan. Tuhan pasti memberkati kita. Ibu ini terkagum-kagum lalu menelepon gembalanya, Pak Obaja. Pak, saya tidak bisa tahan, saya khawatir nanti saya menggunakan uang yang bukan uang saya. Saya kirimkan setiap hari persepuluhan saya ke rumah Tuhan. Setiap hari dia kirimkan persepuluhannya. Puluhan juta setiap hari dia bersaksi. Sampai dia rasa takut tentang uang mengganggu hatinya, saudara. Tuhan sanggup melakukan dan begitu banyak kesaksian-kesaksian yang lain, saudara. Dan kita berdoa kepada Tuhan, saudara, bahwa itu juga terjadi di tengah-tengah kita. Amin, saudara. Bukankah kita tadi malam sudah mendengar sebuah kesaksian bahwa terobosan Tuhan terjadi. Dari keluarga yang miskin, yang tidur bersebelahan dengan, tahu maksudnya ya? Tapi Tuhan mengangkat, memberikan. Tesisnya yang dia bingung untuk menuliskannya, saudara. Tuhan kasih hikmat setelah dia menggunakan lututnya, terutama kepada Tuhan. Membangun mezbah. Duit yang tak dari mana dia mengira bisa datang. Tapi persepuluhannya luar biasa saya lihat. 18 juta. 18 juta. Wih, meledak itu. 1.800.000. Berarti dia dapat duit dalam beberapa hari. Tuhan berkati. Ini kesaksian, harus disaksikan itu. Tolong divideokan. Amin, saudara. Saudara dan saya pun, gereja Tuhan akan mengalami mukjizat-mukjizat keuangan. Amin, saudara. Percaya kepada Tuhan karena Dia yang sedang mau melakukan itu bagi kehidupan kita, saudaraku yang terkasih. Itulah yang Tuhan mau kerjakan, sebuah terobosan-terobosan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Jangan kau menganggap bahwa itu tidak mungkin terjadi dalam dirimu. Kami punya mobil, tidak sepeser pun duit kami keluarkan untuk punya mobil. Dan kami tidak minta-minta. Tuhan dengan cara Tuhan. Apa kunci kebenaran firman Tuhan untuk saudara dan kita semuanya mengalami terobosan keuangan? Pada saat Tuhan mau melakukan sebuah terobosan bagi kehidupan kita, maka kita harus melakukan apa yang Tuhan inginkan, yang menjadi bagian kau saudara dan saya. Kerjakan bagian kita. Demikian juga dalam perkara terobosan keuangan. Apa kata Tuhan? Lakukan. Jangan tidak dilakukan, saudara. Nanti saudara tidak mendapatkan sebuah terobosan. Lakukan apa kata firman Tuhan. Amin, saudara. Yang pertama, apa kunci untuk saudara mengalami sebuah terobosan keuangan? Muliakan Tuhan dengan uang kita. Bagaimana itu? Muliakan Tuhan dengan uang, dengan harta kita. Baca Amsal 3 ayat 9 sampai ayat 10. Amsal 3 ayat 9 sampai dengan ayat 10. Kita baca bersama-sama, ada di depan. Yang siap katakan amin. 1, 2, 3. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan buah anggurnya. Yang percaya katakan, amin. Firman Tuhan berkata bahwa muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Kunci untuk kita mengalami sebuah terobosan, lumbung-lumbung kita diberkati oleh Tuhan adalah muliakan Tuhan dengan harta kita. Orang-orang berharap, lumbungku diisi penuh sampai melimpah. Keuanganku diberkati, keluargaku diberkati. Ya, itu doa kita.
Tapi ada sebuah kunci yang membuka itu bisa terjadi, untuk terobosan terjadi. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Muliakan Tuhan dengan hartamu. Jangan pada saat kau mendapatkan harta dan berkat lalu kau lupa tentang Tuhan. Jangan lupa. Dengan penghasilan pertama dari penghasilanmu, persembahan sulung. Sudahkah saudara memberikan persembahan sulung dari segala pekerjaan saudara, berkat yang sudah Tuhan berikan? Saya pernah bekerja tahun 97. Saya tahu bahwa saya harus memuliakan Tuhan dengan uang saya. Gaji pertama, saya masukkan ke amplop, saya serahkan ke gereja. Muliakan Tuhan di situ. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan buah anggurnya. Itu berbicara tentang pekerjaan kita. Kita diberkati. Kami lakukan itu. Kami buka usaha fotokopi dulu. Bulan pertama, penghasilan bersih, itu kami serahkan ke rumah Tuhan. Kemanapun Abraham melangkahkan kaki, dia membangun mezbah bagi Tuhan. Apapun yang saudara dan saya kerjakan dengan apa yang Tuhan percayakan dan berkati, muliakan Tuhan di situ. Dengan harta kita. Maka kata janji Tuhan, lumbung-lumbungmu akan diisi penuh. Hanya Tuhan yang berfirman, bukan saya. Kalau kamu mau melihat berkat Tuhan yang berlimpah, lakukan firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Muliakan Tuhan. Setiap kali dapat duit, langsung lakukan apa yang Tuhan inginkan, saudara. Amin, saudara. Pegang sekali lagi. Kunci untuk membuka terobosan keuangan, berkat-berkat Tuhan bagi kita adalah muliakan Tuhan dengan harta kita. Dengan penghasilan pertama dari segala penghasilanmu. Saya pernah ternak babi dulu. Bersama dengan Mas Dego. Sebelum saya menikah. Di daerah apa itu, RT Amilono, di rumah Pak Gembala, kami di situ. Saya belilah babi jantan satu, babi betina satu, dan saya kasih nama Madur, yang artinya adalah makan tidur. Karena babi itu kerjanya hanya makan dan tidur, makan dan tidur, makan dan tidur. Saya doakan setiap kali saya mengantar makanan, saya pegang kepalanya, beranak yang banyak. Dalam nama Yesus. Beranaklah babi ini, saudara. Dan menghasilkan ada 4 ekor, kah itu rasanya? Anak babi. Saya pun bersuka cita. Dan saya bilang sama Dego, Go, 1 anak babi, serahkan ke rumah Tuhan. Wah bang, kita bawa babi kah? Bukan babinya yang kau bawa, Dego. Jualkan babi itu, serahkan uangnya ke rumah Tuhan. Oh iya. Jadi kami juallah 1 babi. Karena tidak tahu kita mana yang sulung betul. Ya kan? Kan kita gak bisa, mana yang duluan lahir. 1 babi dijual. Serahkan ke rumah Tuhan. Dari segala penghasilan di mana Tuhan memberkati, kita muliakan Tuhan dengan harta kita. Dari ladang kita, dari kebun kita, dari apapun, muliakan Tuhan, saudara. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh. Sampai melimpah. Itu janji Tuhan. Jangan takut. Jangan takut. Buka kuncinya, lakukan bagian kita. Tuhan memegang semua itu, amin.
Amin. Dan saya tidak takut sampai hari ini kami diberkati oleh Tuhan. Saya jalani, mau naik angkot, naik angkot. Mau jalan kaki, jalan kaki. Saudara dulu tidak tahu pada saat selesai ibadah kita, waktu di SGO, kami pulang naik angkot, pergi naik angkot, jalan kaki dulu baru dapat angkot. Saya jalani kalau itu harus saya jalani. Tapi kalau berbicara tentang uang, saya harus lakukan bagian saya untuk kemuliaan Tuhan. Saya percaya Tuhan melihat itu. Dan saya tidak berani mengambil sedikit pun apa yang bukan uang saya. Ayat 2. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan untuk kunci terobosan keuangan terjadi? Nah, ini ayat yang tidak kelas asing lagi yang perlu diingatkan kepada kita. Kembalikan persepuluhan dan persembahan khusus kita. Maleakhi 3 ayat 10 berkata, Maleakhi 3 ayat 10. Ujilah aku, kata firman Tuhan. Ayat 10 berkata, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan apa? Apa katanya? Ujilah aku. Tidak ada ayat yang lain berbicara boleh menguji Tuhan. Jangan cobai Tuhan Allahmu. Tapi ayat ini berkata, ujilah aku tentang perkara ini. Apa katanya? Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap di langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Saya sedang menantikan ayat firman Tuhan yang berkata, engkau tidak akan berhemat lagi. Dengan apa yang kau punya, kau akan menjadi saluran berkat. Engkau akan memberi, engkau akan memenuhi kebutuhanmu dengan tanpa menghemat. Artinya apa? Tuhan berikan kelimpahan bagi orang yang melakukan firman Tuhan. Jangan saudara tuntut Tuhan melakukan perbuatannya bagi saudara dan saya tanpa kita melakukan bagian kita. No, tidak bisa. Kita sering menuntut, tapi kita lupa melakukan bagian kita. Firman Tuhan berkata, bawa seluruh persembahan persepuluhan itu dan ada ke dalam rumah perbendaharaan, rumah Tuhan. Supaya ada persediaan makanan di rumahku. Makanan apa? Mau makan-makan kah? Bukan. Supaya firman Tuhan terus disampaikan. Supaya hamba Tuhan bisa berfokus kepada isi hati Tuhan. Dan tidak dipusingkan dengan perkara-perkara yang lain. Supaya ada kehidupan di situ. Ujilah aku, kata firman Tuhan. Apakah aku tidak akan membuka bagimu tingkap-tingkap di langit dan mencurahkan berkat yang berkelimpahan? Inilah yang kami alami. Setiap kali kami dapat berkat, kami langsung sisihkan persepuluhan dan persembahan khusus kami. Beras boleh tidak ada, Tuhan izinkan proses pembentukan. Tapi tidak sedikit pun kami berani menyentuh duit yang sudah ada di laci yang belum sempat kami berikan ke rumah Tuhan. Pada saat susu anak tidak ada, kami tidak berani menyentuh itu. Karena itu bukan uang kami, itu uang Tuhan. Dan saya percaya Tuhan melihat itu. Tuhan menguji dengan proses-proses. Saudara, saya ingatkan, jangan sentuh uang yang bukan uangmu. Jangan sentuh. Kalau kau memegang uang orang, jangan sentuh uang orang itu untuk kebutuhan hidupmu. Apapun alasannya. Datang kepada Tuhan. Tuhan, aku sedang menghadapi ini dan itu dan kekurangan. Dan aku tidak berani menyentuh uang yang bukan uangku itu. Kau yang memenuhi kebutuhanku.
Saya sudah lakukan itu. Air mata keluar dan saya bilang, Tuhan, aku tidak bisa beli susu anakku. Kau yang memenuhinya, aku tidak akan ambil uang di situ. Tuhan proses. Mata Tuhan melihat. Ini orang yang siap untuk kuberkati. Kalau saudara melakukan bagian saudara dan berkomitmen taat kepada firman, lihat terobosan akan terjadi. Tuhan melihat saudara. Sekecil apapun saudara dapat duit, sisihkan. Persepuluhan dan persembahan khususnya. Jangan saudara kira, kecil aja ini. Sisihkan. Mau kecil, mau besar. Yang kedua, ada orang begini. Dia kasih persepuluhan, tapi tidak seutuhnya. Sama dengan mencuri. Aduh persepuluhan, aduh dapat berkat 10 juta. Aduh kasih persepuluhan 1 juta. Alamak besarnya. Dia kasih hanya 200 ribu. Tuliskan persepuluhan. Kau sedang bohongin Tuhan, dek. Kau tidak siap untuk diberkati. Kau lebih takut kehilangan uang daripada takut kehilangan Tuhan. Kau lebih takut kehilangan duit daripada menghormati apa kata Tuhan. Jangan. Amin gempar. Jangan. Lakukan. Walaupun sepertinya sakit. Berikan apa yang menjadi bagian Tuhan. Amin saudara. Saya dengan istri kalau ada persepuluhan saudara. Saya tidak bulatkan ke bawah. Misalnya begini. Dapat duit 755 ribu. Ya kan? Itu kalau dibulatkan ke bawah berapa? 75 ribu saja ya kan? Dibulatkan ya udah deh. Kalau 5.500 rupiah. Ya. Tapi kami tidak pernah. 5 rupiah pun, 500 rupiah pun itu uang Tuhan. Dan kami sering bulatkan ke atas. 700 atau yang menjadi 800. Atau terkadang kami bulatkan, genapkan 1 juta. Kami tidak takut kehilangan duit saudara. Karena berkatnya memang datang dari Tuhan. Dan saya harus lakukan apa yang menjadi bagian saya. Jangan pernah mencuri uang yang bukan uang kita. Amin saudara. Apakah saudara melakukan memberikan persepuluhan sebagaimana mestinya? Atau melakukan sebuah nanti tidak bisa diberkati Tuhan. Lakukan terobosan saudara. Tuhan mau lakukan itu. Kerjakan bagian kita. Amin saudara. Tuhan akan membuka bagimu tingkap-tingkap di langit. Dan mencurahkan berkat kepadamu sampai kelimpahan. Saya mengira dulu kalau saya melayani Tuhan gak akan bisa punya mobil. Bisa. Tuhan berkati. Saya mengira saya tidak akan pernah bisa punya rumah sendiri. Bisa. Rumah di Jalan Tilung itu rumah kami. Tuhan buka cara. Tuhan bikin terobosan. Dan saya pun terkaget-kaget. Tidak pernah pegang uang dulu sampai ratusan juta. Tapi Tuhan percayakan. Bangun. Tahun lalu di rekening saya, ini bukan mau sombong, bukan. Tuhan percayakan. Duit sampai 1 M lebih untuk saya harus bangun itu. Tapi saya harus gunakan sesuai dengan bagiannya. Kalau saya gunakan untuk diri saya, maka tidak akan selesai kerjaan saya. Kita harus bisa dipercaya dalam perkara keuangan. Kalau saudara mau diberkati oleh Tuhan, saudara harus bisa dipercaya dalam hal keuangan. Kalau saudara mau jadi bendahara Tuhan, menjadi saluran berkat, saudara harus bisa dipercaya dalam perkara keuangan. Jangan bermimpi untuk menjadi saluran berkat rumah perbendaharaan. Kalau saudara tidak membiasakan diri berbagi dengan orang lain dan memberikan apa yang menjadi bagian Tuhan, mengembalikan.
Lakukan bagian kita, amin. Biarkan Tuhan bangkitkan raja-raja dari tempat ini. Amin saudara. Kita berdoa kepada Tuhan. Ingat untuk apa kamu diberkati. Untuk menjadi saluran berkat. Untuk rumah Tuhan bersemarak. Harusnya kita tidak susah-susah lagi. Mau beli ini kok susah, beli itu kok susah. Mana raja-raja? Kita berdoa supaya terobosan terjadi. Amin. Mana pengusaha-pengusaha yang diberkati oleh Tuhan? Harus keluar dari tempat ini. Bukan keluar dari gereja ini maksudnya. Harus dibangkitkan dari tempat ini. Amin. Siap? Siap diberkati? Siap diberkati? Buktikan dulu apa yang Tuhan firmankan untuk kita lakukan. Sampai kau rasanya, aduh Tuhan, hati aku tidak bisa membeli ini. Sementara ada duit di situ yang bukan duit kita. Bisakah kau dipercaya? Bisakah saudara dipercaya? Tanya dirinya. Minta kepada Tuhan, Tuhan, aku mau buktikan bahwa aku bisa dipercaya. Biarkan Tuhan bangkitkan. Amin saudara. Yang terakhir, apa kunci untuk berkat terobosan keuangan bisa terjadi dalam hidup kita? Yang ketiga adalah hidup dalam perjanjian berkat. Apa perjanjian berkat? Ulangan 28 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Dan seterusnya saudara bisa baca. Tapi kita baca saja ayat 1 dan ayat 2. Ulangan 8 ayat 1 dan ayat 2. Kita baca bersama-sama, ada di depan 1, 2, 3. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ayat 2. Segala berkat ini akan apa? Datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Amin. Ini berbicara perjanjian berkat. Kedua belah pihak akan melakukan bagiannya. Jika engkau baik-baik, itu bunyi perjanjiannya. Mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia, maka dari pihak Tuhan, Tuhan akan mendatangkan kepadamu berkat-berkat itu. Jadi ada dari pihak kita berpegang pada perjanjian, ada dari pihak Tuhan melakukan apa yang Dia janjikan. Jadi apa artinya? Taati firman Tuhan, saudara. Hidup dalam ketaatan. Taat saja, jangan takut. Taat saja, sudah taat saja. Jangan pusing, jangan pikir-pikir saudara mau kembalikan, mau serahkan uang, saudara mau memberi. Jangan pikir-pikir panjang, lakukan saja. Kalau itu yang Tuhan taruhkan, firman Tuhan. Coba lihat dek, saudara. Pada saat persepuluhanmu masih 100.000. Persepuluhanmu 300.000. Persepuluhanmu 500.000. Bukankah kau mengalami berkat Tuhan hari ini? Kau bisa mengembalikan persepuluhan 1 juta, 1.500.000, 1.800.000. Ada yang persepuluhannya 3 juta, ada yang persepuluhannya saudara lebih dari itu. Tuhan bawa dia naik tinggi. Diberkati. Ada yang persepuluhan sampai 3 juta. Yang dulunya hanya ratusan ribu. Saya melihat dia diberkati. Karena itulah yang kita doakan setiap hari. Supaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Amin saudara. Lakukan bagian kita. Ya.
Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, saudara, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Ada orang berkata seperti ini, orang itu ya tidak takut akan Tuhan kok, sepertinya diberkati kok. No. Jangan saudara salah berpikir. Itu berkat alamiah jasmani. Orang yang bekerja pasti menghasilkan, tapi belum tentu ada Tuhan di situ. Apa yang ditabur orang, itulah yang akan dituai. Orang yang menabur dengan kedagingan akan menuai kebinasaan dari kedagingannya. Tapi orang yang menuai dalam roh akan memperoleh kehidupan. Artinya apa? Ada orang bekerja tanpa peduli Tuhan. Bisa dapat duit? Bisa. Tapi perhatikan keluarganya. Broken home. Hancur. Suami banting tulang, tulang dibanting-banting. Pulang larut malam, istri dan anak ditinggalkan. Dapat duit? Dapat. Tapi tidak ada pondasi kekuatan Tuhan di dalamnya. Sebentar saja belalang pelahap bisa mengambilnya. Kekacauan terjadi. Apalagi keuangan yang dihasilkan dengan tipu daya. Kamu sedang memberi makan anak dan istrimu dengan uang yang akan mendatangkan penyakit dalam kehidupan rumah itu. Jangan. Jangan menabur, bekerja dengan kedagingan yang artinya adalah meninggalkan Tuhan. Aduh, aku nggak bisa lagi melayani Tuhan. Aduh, aku nggak bisa, aku terlalu sibuk. Aduh, aku harus begini dan begitu. Aduh, aku harus membutuhkan uang setiap bulan segini besarnya. Aku harus bekerja. Dan tidak lagi pernah bisa konsel, bisa beribadah, bisa memimpin jiwa bagi Tuhan, saudara. Dia tidak lagi terlibat, saudara, dan dia mengejar uang. Firman Tuhan berkata, orang yang mengejar kekayaan akan jatuh dalam berbagai-bagai duka. Akar segala kejahatan adalah apa? Cinta uang. Karena mengejar uanglah mereka menyimpang dari iman. Hati-hati. Berkat kita datangnya dari Tuhan, amin. Saya sering bilang, Tuhan mampu membuka mata air dari mana saja untuk memberkati saudara. Jangan takut. Mungkin saudara hanya mengerjakan satu bidang ini, tapi Tuhan mampu memberkati dari tempat-tempat yang lain. Seperti Bapak yang tadi terima rumah, tidak masuk ke akal. Dia bisa diberkati oleh Tuhan. Yang terakhir, kalau saudara mau menerima terobosan keuangan, perbanyak duit saudara. Kalau saudara tidak punya duit, tidak akan mengalami terobosan Tuhan. Apa? Duit. Katakan sama-sama apa? Duit. Perbanyak duit saudara. Karena kalau saudara tidak perbanyak duit saudara, saudara tidak mengalami terobosan. Apa itu duit? Abang ini aneh-aneh saja. Masa mau mengalami terobosan harus perbanyak duit? Duit, D-nya adalah doa. U-nya adalah usaha. I-nya adalah iman. T-nya adalah taat kepada Tuhan. Amin. Perbanyak duit. Bangun mesbah doa kita. Kerjakan bagian kita. I-nya adalah iman. Percaya kepada Tuhan. Amin. Yang T-nya adalah taat. Katakan, saya mau perbanyak duit saya. Sekali lagi, saya mau perbanyak duit saya. Apa duit? D-nya apa? U-nya apa? I-nya apa? Iman. T-nya apa? Taat pada firman Tuhan. Amin. Perbanyak duitnya, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin saudara. Demikian firman Tuhan. Ya, kita mau berdoa bersama-sama. Jadi mulai hari ini jangan pusing-pusing, tapi perbanyak duit kita. Amin. Gunakan lutut, bangun mesbah bagi Tuhan. Ya, percaya kepada Tuhan dan taat lakukan firman Tuhan.
Amin saudara. Ya, jangan mencuri uang Tuhan, amin. Kembalikan persepuluhan, berikan persembahan khusus, muliakan Tuhan dengan penghasilan pertama.